Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabarnya kawan-kawan semua? Semoga kawan-kawan semua dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kawan-kawan semua Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan aktivitasnya. Kawan-kawan, perkenalkan, nama saya Sandy Rizaldi, salah satu agen of Gold Cianjur, yang kali ini insya Allah saya akan berbagi kepada kawan-kawan semua tentang salah satu ilmu emas. Dan ilmu emas ini memang sangat jarang dipelajari, dan insya Allah kali ini kita akan mengupas ya tentang salah satu ilmu emas ini. Nah, insya Allah hari ini kita akan membawakan tema tentang hitungan menabung di bank perses emas. Nah, seperti apa ya? Apakah kita harus menabung di emas atau kita menabung di bank? Kita akan belajar hari ini. Nah, saya mau bertanya kepada kawan-kawan, apakah ini yang kawan-kawan rasakan? Ketika kita punya gajinya naik, tapi kenapa kok kebutuhan kok sepertinya tidak pernah cukup gitu ya? Nah, mungkin kawan-kawan rasakan hari ini. Atau ketika kita merasakan aset berkurang ya, tapi kita nabung tapi aset kok terus berkurang sih gitu ya. Apakah ini yang kawan-kawan rasakan? Lalu kemudian impian kita sulit terwujud ya, karena makin kesini impian makin mahal. Nah, mungkin kawan-kawan rasakan hari ini seperti itu. Lalu kemudian memiliki sifat konsumtif ya, jadi kebutuhan gaya hidup itu lebih besar daripada kebutuhan lain. Ya, mungkin kawan-kawan sekarang rasakan seperti itu. Lalu kenapa sih kita bingung merencanakan masa depan? Nah, kenapa nih? Dan mungkin ini adalah salah satu yang kawan-kawan rasakan saat ini. Jadi materi kali ini ketika kita akan sharing tentang materi ini, maka kawan-kawan akan mendapatkan sebuah ilmu yang mana nantinya kawan-kawan akan mendapatkan ilmu tentang aset kita itu terjaga. Lalu kemudian kita akan mendapatkan ilmu hasil kerja keras kita tidak akan sia-sia. Nah, seperti apa tuh? Kenapa hasil kerja keras kita tidak akan sia-sia? Nah, disinilah tema yang akan saya bawakan. Lalu membuat impiannya lebih mudah tercapai ya. Kalau tadi masalahnya impiannya sulit, bingung ya, tapi insya Allah ketika kawan-kawan mempelajari materi ini, kawan-kawan akan mengetahui seperti apa sih impiannya yang akan cepat tercapai. Nah, sifat dari konsumtif ini yang paling penting ya kawan-kawan, karena memang kita semua tidak bisa dipungkiri bahwa orang-orang kita itu adalah orang-orang yang sifatnya konsumtif ya. Mungkin termasuk saya, mungkin termasuk semua orang dan siapapun itu. Lalu kemudian kawan-kawan akan lebih mudah merencanakan masa depan. Nah, kalau tadi kebingungan ya merencanakan masa depan, nah insya Allah kita akan bahas ini bagaimana sih agar kita tahu masa depan kita untuk kedepannya. Masya Allah ya, kita akan bahas. Nah, jadi seperti yang sudah saya sharekan, jadi sepertinya kita itu bagusnya nabung uang itu di bank atau di emas. Nah, pasti bertanya-tanya kan ya. Nah, kita akan nabungnya di bank atau di emas. Nah, seperti itu. Jadi di sini akan kita pelajari sama-sama seperti apa sih perhitungannya antara menabung uang di bank atau di emas. Oke? Merasa nggak sih kalau problem-problem yang ada di masyarakat seperti ini?
selalu mengandalkan kartu kredit. Kebayang ya, hari ini masyarakat kita sudah terbiasa dengan kartu kredit, dengan kemudahan-kemudahan yang memang itu bisa menjerumuskan kita kalau misalkan kita tidak tahu ilmunya. Betapa banyak orang yang hari ini belanja saking mudahnya gesek kartu kredit. Dan itu ternyata itu akan menjadi sebuah masalah. Kenapa? Karena memang ternyata kartu kredit itu bukan gratis diberikan ya, tapi ternyata kartu kredit itu harus dibayar. Belum lagi bunganya dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin problem-problem yang ada di masyarakat secara umum. Yang kedua, banyak hutang riba. Kawan-kawan, kebayang nggak? Hutang riba ini banyak yang terjerat dengan riba ini. Bayangkan ketika masyarakat atau kita meminjam ke rentenir, maka dalam waktu sekian bulan kita harus mengembalikannya dengan bunga yang berkali-kali lipat. Belum lagi kita harus mengajukan yang namanya sebuah agunan. Dan ini sangat menyiksa sekali kawan-kawan. Luar biasa ini kalau misalkan memang kita terjerat dari riba ini. Dan ini problem yang ada di masyarakat itu ya, Masya Allah. Atau kita sih kenapa penghasilan kita meningkat tapi kok kita sulit menabung? Ayo, mungkin kawan-kawan rasakan ya, kita punya penghasilan yang meningkat, gajinya naik mungkin ya, tapi kenapa kita sulit menabung? Ya karena memang hari ini kawan-kawan bayangkan kemudahan-kemudahan transaksi yang sudah disediakan dengan smartphone ya, bahkan di aplikasi apa itu ya yang memang itu akan membuat kita sangat mudah untuk mengakses shopping kita. Nah, ini yang kebanyakan orang sulit menabung kayaknya ya. Nah, lalu dampak dari pinjaman online. Bayang nggak? Pernah nggak? Ada nggak teman, saudara, keluarga? Atau gini deh, saya tanya, ada nggak satu hari ini kawan-kawan dikasih ada pesan masuk tentang pinjaman? Ayo, berapa kali dalam satu hari? Dan itu ternyata banyak orang yang terjerat ke pinjaman itu, kawan-kawan. Dan ini problem-problem yang harus kita selesaikan bersama-sama. Ya, contoh, ada kawan saya yang memang beliau itu terjerat dari pinjaman online. Sampai 30 pinjaman online beliau pakai. Dan sampai saat ini hutangnya puluhan juta, bahkan mungkin sekarang ratusan juta. Karena apa? Karena buruknya ketika kita pinjam online ya. Nah, ini dampaknya seperti ini kawan-kawan. Maka ini perlu kita selesaikan sama-sama. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari dampak pinjaman online ini. Atau hidup terlalu konsumtif, betul ya. Tadi kita sudah membahas seperti apa kita itu kemudahan-kemudahan dalam berbelanja, atau misalkan memang nggak tahu tradisi atau seperti apa ya kawan-kawan. Di kita itu ya konsumtif itu hidup terlalu konsumtif itu ya memang sudah nggak biasa gitu ya kawan-kawan, Masya Allah. Dan ini mungkin problem-problem masyarakat yang terjadi saat ini. Nah, tapi kawan-kawan, ketika tadi kita bicara masalah atau problem, nah mungkin kita juga akan mempunyai impian. Jadi akan seimbang ya antara problem, masalah, berarti kita juga mempunyai satu impian. Nah, mungkin di sini kawan-kawan ada yang mempunyai impian, pengen sekali umroh, atau pengen sekali berangkat ke tanah suci. Ya, berapa biaya umroh hari ini? Sekedar informasi ya, bahwa biaya umroh itu sebesar 25 juta. Kalau misalkan biaya haji itu 35,7 juta. Kalau biaya haji khusus itu 200 juta lah kurang lebih. Ya. Nah, tapi mudah-mudahan saya doakan kepada kawan-kawan semua, mudah-mudahan kawan-kawan dimudahkan untuk berangkat ke tanah suci. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Atau misalkan kita pengen rumah idaman. Nah, ini impian-impian yang kawan rasakan ya. Mungkin kawan-kawan pengen punya rumah idaman. Nah, gitu ya.
seperti rumah tingkat 2 mungkin ya, kalau misalkan yang udah ada punya rumah, atau misalkan pengen ngebangun rumah, atau misalkan pengen beli rumah gitu ya. Karena memang hari ini kalau misalkan diperkirakan harga rumah itu sekitar 250 juta. Nah, mungkin ada impian-impian yang kawan-kawan ingin capai. Salah satunya adalah rumah idaman. Gitu. Atau mungkin kawan-kawan pengen ngasih kendaraan, pengen membeli kendaraan atau ngasih kendaraan kepada orang lain gitu ya. Atau misalkan memang kawan-kawan hari ini pengen sih upgrade gitu ya, upgrade kendaraan dari roda 2 ke roda 4. Nah, ini mungkin kawan-kawan rasakan impian yang ingin kawan-kawan capai gitu ya dalam kehidupan ini. Atau misalkan kalau misalkan kawan-kawan di sini ada yang sudah menikah ya, terus ada yang sudah punya anak dan ingin menyekolahkan anak-anaknya di universitas pendidikan tinggi. Dan ini juga salah satu impian orang tua ya, dan termasuk saya ingin menyekolahkan anak gitu ya. Dan mudah-mudahan impian-impian yang kawan-kawan rasakan ini yang ingin dicapai, mudah-mudahan Allah permudah untuk mencapaikan impian. Maka ilmu yang akan kita pelajari sama-sama hari ini, insya Allah itu akan memudahkan semuanya ya. Nah, maka tadi ketika kita bicara problem, kita bicara impian, maka di sini ada solusi finansial. Nah, boleh kawan-kawan catat. Yang pertama, solusi finansial ini ketika kita punya gaji 100%, maka kita harus mengalokasikan beberapa yang harus kita keluarkan ya. Yang pertama, boleh dicatat ya. Yang pertama, 60% kawan-kawan harus mengalokasikannya kepada kebutuhan pokok. Kedua, yang 10% kawan-kawan harus alokasikan kepada dana darurat. Apa itu dana darurat? Ya mungkin dana darurat sakit ya, alhamdulillah. Atau misalkan keundangan gitu ya. Nah, itu dana darurat gitu ya. Atau apapun itu. Lalu kemudian 10%-nya kawan-kawan harus mengalokasikan kepada jiswab. Jiswab itu adalah zakat, infak, sedekah, wakaf gitu ya. Lalu kemudian 10%-nya kawan-kawan harus menabung ya. Jadi tadi berapa nih? Ya, 60, 70, 80, 90, dan sekarang 10%-nya lagi adalah ke lifestyle. Nah, tapi hari ini ternyata kebalik ya kawan-kawan. Antara lifestyle ya, dengan tabungan atau dengan ziswab atau dengan dana darurat, bahkan kebutuhan pokok, lebih besar mana? Rata-rata kayaknya lebih besar ke lifestyle. Nah, maka dari itu yuk kita sama-sama pelajari ilmunya. Ternyata yang paling besar itu, yang paling harus kita alokasikan ya, itu adalah ke kebutuhan pokok. Jangan balik gitu ya. Jangan sampai kebutuhan pokoknya 10%, lifestyle-nya 60%. Nah, itu keliru gitu ya kawan-kawan. Maka inilah solusi finansialnya. Tadi ketika kawan-kawan punya penghasilan, gaji atau apapun itu, 60% kepada kebutuhan pokok, 10% kepada dana darurat, 10% ke jiswab, 10% ke lifestyle, 10% ke tabungan. Nah, seperti itu ya. Nah, maka pertanyaannya, kita itu sebetulnya harus nabung uang, deposito atau emas? Nah, ya. Ini pertanyaan yang sulit dijawab. Kita itu menabung emas, deposito atau uang? Nah, kita akan cek di sini. Oke. Statistik Bank Indonesia ya, inflasi itu 5-8% per tahun kawan-kawan. Artinya, kalau misalkan inflasi kenaikan per tahunnya 5-8% per tahun, artinya kebutuhan barang dan jasa itu naik sebesar itu. Gitu ya. Jadi kalau misalkan harga sepatu sekarang 10.000 misal ini, atau harga apapun lah 10.000, berarti tahun depan itu naik sebesar 5-8% per tahun. Dan ini salah satu statistik Bank Indonesia. Nah, kalau misalkan saya analogikan seperti ini, anggaplah inflasi itu per tahun adalah 6%, gitu ya, 6% per tahun. Nah, ketika kita mau membeli sesuatu, makanan, barang, jasa, dan lain sebagainya, anggaplah harganya itu 100.000. Kalau misalkan untuk tahun depan
apakah harga makanan, barang, dan jasa itu akan tetap 100.000? Tidak, kawan-kawan, karena tadi kita akan merujuk kepada inflasi. Inflasinya berapa? 6% per tahun. Maka tahun depan itu kita harga yang kita keluarkan bukan 100.000 lagi, melainkan 106.000, gitu ya. Nah, kalau misalkan kita punya tabungan ya 100.000 dengan kenaikan tabungan itu 1%, ya, kebayang ya. Tadi kalau misalkan makanan kita beli 100.000, berarti tahun depan kita belinya 106.000. Nah, sekarang kita punya tabungan yang kenaikannya per tahun itu 1%. Maka tahun depan harganya berapa? 101.000. Kita akan mendapatkan tabungan itu sebesar 101.000. Nah, maka kita bisa bandingkan. Kalau misalkan kita punya impian atau jasa, punya cita-cita, hari ini harganya 100.000 gitu kan, tadi yang saya contohkan makanan, barang, dan jasa, maka tahun depan itu kan 106.000. Ketika kita punya tabungan yang kenaikannya hanya 1%, maka tahun depan 101.000. Kira-kira saya mau bertanya, kira-kira yang 101.000 itu apakah bisa membeli harga makanan, barang, atau jasa yang tadi sudah kita sebutkan? Enggak. Karena apa? Karena memang harganya sudah 106.000, sedangkan kita punya tabungan 101.000. Tapi kalau misalkan gini, kita punya tabungan yang kenaikannya itu per tahun 15%. Kita contoh punya tabungan 100.000. Ketika tahun depan, maka berapa? 115.000. Nah, kira-kira kalau misalkan kita punya tabungan yang kenaikannya 15%, kira-kira bakal kebeli nggak? Yang tadi 100.000 tahun lalu, insya Allah kebeli. Bahkan itu ada lebihnya, ya. Karena apa? Karena kalau 15% itu di atas dari inflasi. Nah, maka pertanyaan kembali, tabungan manakah yang kenaikannya di atas inflasi? Ya. Jadi kan tadi kita sudah berbicara inflasi itu kenaikan barang dan jasa, ya. Jadi kalau misalkan hari ini harganya 100.000, berarti tahun depan ya tidak akan 100.000 lagi, akan ada kenaikan. Maka pertanyaannya, tabungan manakah yang kenaikannya di atas inflasi? Ya tentu dong, kita harus cerdas juga. Kita harus memikirkan bagaimana ketika kita nabung, tapi tabungan kita itu di atas inflasi. Apakah tabungan uang di bank, apakah deposito, atau emas? Nah, pertanyaannya itu ya. Nah, maka kita akan cek bagaimana pertumbuhan tabungan di bank, ya. Jadi tabungan di bank itu kita akan mendapatkan 0,1% sampai 1% per tahun. Itu bunganya ya. Belum lagi itu bunga riba, ya. Dan itu belum termasuk admin dan lain-lain. Bayangkan, kita dapat 0,1% sampai 1% per tahun, ya. Dan itu belum ada administrasinya, belum lagi bunganya itu riba gitu ya, dan lain sebagainya. Kan luar biasa ya. Maka ada kebijakan bank, ketika kita punya tabungan 0 sampai 1 juta, itu tidak mendapatkan bunga 0,00% per tahun. Tapi kalau misalkan kita punya tabungan 1 juta sampai 50 juta, kita mendapatkan 0,90% per tahun. Ya. Jangan 0,90% lah kan, gitu kan ya. Tabungannya dibesarin. Mudah-mudahan, amin ya, mudah-mudahan kita semua mempunyai tabungan yang besar. Oke, kita taikin aja lah ya. Tabungannya mudah-mudahan di atas 1 miliar. Dan kalau misalkan di atas 1 miliar, bunganya berapa kawan-kawan? 2% per tahun. Tadi 0 sampai 1 juta 0,0%. Kalau 1 sampai 50 juta 0,90%. Kalau 1 miliar ke atas itu berarti berapa? 2% per tahun. Kira-kira kalau misalkan kita nabung dengan kenaikannya paling besar 2% per tahun, kira-kira itu di atas inflasi atau di bawah inflasi? Nah, itu yang harus kawan-kawan pahami, ya. Ternyata ketika kita nabung di bank, ternyata kenaikannya itu adalah di bawah inflasi, gitu ya kawan-kawan. Maka kita harus cerdas. Seperti apa sih kita harus memilih di mana sih kita harus nabung, gitu ya kawan-kawan. Nah, ini saya
menyuguhkan data statistik salah satu kebijakan bunga yang ada di bank-bank swasta. Ya. Baik, maka ketika kita menabung dengan metode konvensional, sebetulnya kita tidak akan menjadi tambah kaya, tetapi kita malah menjadi semakin miskin. Bayang ya, kita punya uang 1 miliar tadi kan, 1 miliar tadi kenaikannya hanya 2%. Ya. Sedangkan inflasi kenaikannya adalah 5-6% per tahun. Kira-kira selisihnya seperti apa? Dan itu akan banyak selisih tuh ya, akan banyak ruginya gitu ya. Nah, makanya kawan-kawan harus bisa memilih seperti apa sih bagusnya nabung ya. Nah, ini salah satu salah satu pembahasan seperti apa nabung di bank ya. Penjelasan seperti apa nabung di bank. Oke. Lalu ketika kita sudah nabung di bank, yuk kita sama-sama kita punya deposito gitu ya. Nah, ini saya ada sebuah cerita yang mana kita itu ada salah satu guru emas ya, ini jadi pakar emas gitu ya. Yang beliau itu nabungnya itu waktu 2007 punya uang 1 miliar, dia tabungkan ke deposito ya. Jadi ke bank sebesar 1 miliar itu dengan penambahan 10% per tahun ya, bunganya 10% per tahun, belum lagi bunga rollover, jadi bunga berbunga ya. Nah, maka ketika di tahun 2007 ya diambil di tahun 2012, maka keseluruhannya adalah 1,64 miliar. Besar atau kecil? Besar ya, Masya Allah, luar biasa. Dari tadi 2007 1 miliar ya, ketika 2012 mendapatkan 1,64 miliar. Tapi kalau misalkan kita konversikan ke emas, misalkan kita punya 1 miliar tadi 2007 1 miliar, keemaskan berarti kurang lebih 5 kg. Waktu itu emasnya harga 200.000 berarti ya. Nah, ketika 2012 harga emasnya itu 550 gram. Artinya kalau dikonversikan ke uang, maka dari 5 kg itu mendapatkan 2,75 miliar. Bayangkan kawan-kawan. Maka kalau misalkan tadi kita bandingkan dengan deposito di 2012 itu 1,64 miliar dapatnya ketika kita mengalokasikan ke deposito dalam waktu yang sama ya, 1,64 miliar. Tapi ketika kita nabungnya ke emas 2,7 miliar kalau dirupiahkan, maka potensi hilang 1 miliarnya itu luar biasa besar gitu ya. Nah, ini ada selisihnya ya antara deposito dengan emas. Dan ini kawan-kawan bisa buktikan ya. Nah, bahkan hari ini kalau tadi kita bicara deposito itu 10% ya kawan-kawan. Tapi ternyata hari ini deposito itu ternyata 5% kawan-kawan, bukan 10% lagi. Kebayang nggak? Kira-kira kalau misalkan kita dari tadi 2007 kita dapat 1 miliar, kita punya deposito, kita punya 1 miliar lalu didepositokan ya sebesar ke 2012 itu, dan kita mendapatkan 10%, dan ternyata sekarang di tahun 2020 bukan 10% lagi kawan-kawan, tapi melainkan 5%. Artinya itu turun lagi gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Nah, sedangkan ini kan tadi kita udah ngebahas tentang gimana kalau misalkan kita nabung di bank, gimana kalau kita deposito. Nah, sekarang kalau kita menabung emas seperti apa? Nah, sedangkan nabung emas itu kenaikannya itu adalah 15-40%. Kenapa ada sampai 40% itu? Karena memang rata-rata emas itu ada naik, ada turun gitu ya. Jadi 15-40%. Ya, jadi grafik hari ini 2012 silakan saja cek sama teman-teman semua. 2012 itu harga emas itu kurang lebih 200.000. Sekarang 2020 udah menginjak 1 juta lebih, Masya Allah. Ini luar biasa ya kenaikan harga emas ini. Kalau kemarin kita sudah ada grafik yang namanya grafik anomali ya, yang mana harga emas itu langsung melambung tinggi. Ya, artinya memang harga emas ini sangat banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lainnya. Salah satunya mungkin dipengaruhi oleh penyebab virus corona ini. Maka grafik emasnya langsung naik, harga emasnya langsung naik. Tapi secara histori grafik emas itu adalah normal. Jadi dia tidak
dia tidak naik, tidak turun juga ya, tapi dia normal gitu grafik emasnya itu ya. Maka bayang nggak, kesimpulannya adalah emas adalah tabungan yang terbaik ya. Bayangkan tadi ketika kita menabung di bank 0,1 sampai 1% per tahun, kita deposito nabungnya berapa? 10% per tahun, bahkan sekarang 5% per tahun. Tapi kalau emas pertumbuhannya berapa? 15 sampai 40% per tahun. Masya Allah, luar biasa. Jadi kawan-kawan bisa memilih seperti apa kita mau menabung ya. Nah, lalu ketika kita punya impian ya, saya mau menganalogikannya gini, kita pengen umroh gitu, kita pengen haji ya. Ketika kita pengen umroh, pengen haji, ada dua orang yang memang di perusahaannya itu dapat gaji dari bonus ya dari perusahaannya. Dua orang ini dapat gajinya sekitar 15 juta. 15 juta ini di April 2017. Ada si A yang memang beliau itu tabungkan ke bank gitu ya. Jadi ada dua orang yang memang punya gaji yang sama, tapi yang satu orang itu dialokasikan ke bank, ditabung ke bank. Yang satunya ditabung ke emas. Seperti apa? Ini ceritanya. Lalu kemudian ketika si yang kedua yang nabung di emas itu ya, harga emas hari itu adalah kurang lebih 591 gram. Artinya beliau mendapatkan emas sebesar 26,7 gram. Itu di April 2017. Nah, kalau yang satunya dia langsung tabungkan aja ke bank. Nah, maka ketika Agustus 2020 nih, ya, udah 2020 nih dari 2017. Ketika Agustus 2020, maka tabungan yang dialokasikan ke bank itu, maka harganya tabungannya akan menjadi 14,9 juta. Kenapa 14,9 juta? Karena memang tadi belum ada potongan administrasi ya, terus kenaikannya berapa? 0,90% maksimal gitu ya. Nah, belum lagi potongan dan lain sebagainya. Maka itu jadi berkurang ya. Nah, tapi kalau misalkan yang nabung ke emas ya, tadi kan 26,7 gram. Sedangkan harga emas di 2020 itu 1.050.000-an lah. Maka kalau ditotalkan, keuangkan, dikonversikan ke uang, maka si yang nabung ke emas itu mendapatkan 28 juta. Kira-kira yang akan mencapai atau yang ingin naik haji atau umrohnya siapa kira-kira? Yang nabung uang atau nabung emas? Ya, tentunya nabung emas ya. Masya Allah, luar biasa. Maka kenaikan emas itu lebih tinggi dari inflasi, kawan-kawan. Ya, ketika kenaikan emas itu lebih tinggi dari inflasi, maka impian-impian kita akan sangat mungkin cepat terwujud. Ya, karena memang tadi kita sudah belajar ya inflasi, kita akan belajar kenaikannya. Ya, nah makanya tadi dari cerita yang tadi sudah saya sampaikan bahwa emas itu memang bisa mempercepat impian kita terwujud dengan izin Allah, insya Allah. Nah, ini ilmu yang memang sangat jarang dipelajari ya, masya Allah, luar biasa. Baik, emas juga ini akan menahan sifat konsumtif, kawan-kawan. Kenapa? Karena kalau misalkan kita sudah menabung dalam bentuk emas ya, misalkan emas IOA ya, IOA Gold ini 5 gram, maka ketika kita mau membelanjakan ada perasaan, aduh sayang banget nih ya, kalau misalkan kita belanjakan, kita jual dulu emasnya gitu kan. Sayang banget, daripada dijual mendingan ditahan dulu deh, sayang banget kalau misalkan nanti beli. Nah, itu salah satu keunggulan ketika kita menabung emas ya, karena itu akan menahan sifat konsumtif. Berbeda kalau misalkan kita nabungnya di mana sekarang, di aplikasi-aplikasi, misalkan harus isi saldo ya, saldo apa itu, nah maka kita akan lebih mudah gitu kan. Kalau misalkan dari aplikasinya ada aplikasi belanja, gimana tuh, kita akan lebih mudah, kawan-kawan ya. Kayak kalau misalkan kita sudah punya tabungan emas, nah maka kita akan tertahan dengan sifat konsumtifnya itu. Masya Allah, luar biasa ya. Nah, lalu saya akan membahas di bagian terakhir ini adalah perbedaan antara menabung uang di bank atau emas. Masya Allah. Yang pertama, ketika kita menabung di bank,
maka kita akan terdampak inflasi. Bener gak? Dan dana kita sulit berkembang, kawan-kawan. Kenapa? Karena kalau misalkan tadi kita sudah belajar, kalau misalkan inflasinya besar, sedangkan kita nabung di banknya dapatnya kecil, ya kira-kira akan selisih. Itu akan menjadi permasalahan gitu ya. Itu perbedaannya yang pertama. Yang keduanya, ketika kita nabung di bank, maka kita akan mendapatkan bunga tabungan yang rendah. Kita sudah belajar ya. Tadi bunga tabungan kita 0,1% sampai 1% per tahun. Belum lagi administrasi dan lain sebagainya. Makanya kita akan kita akan berkurang itu tabungan kita. Lalu kemudian kita dibebankan biaya admin. Nah, itu yang sangat kita sayangkan. Belum lagi bunganya sedikit ya. Inflasi besar, administrasi juga ada gitu ya. Belum lagi dikenakan biaya pajak dan lain sebagainya. Ada pajak ya. Belum lagi kitanya adanya limitasi atau aturan ya, aturan bank. Nah, kalau saya tanya sebetulnya uang siapa? Uang kita kan. Nah, kenapa ada aturan? Kenapa ada limitasi? Pernah nggak ketika kita pengen transfer itu nggak bisa transfer di atas sekian juta? Pernah ya? Kalau saya sering ngerasain kawan-kawan ya. Nah, makanya ini kalau menurut saya ini aneh sekali, uang kita kenapa kok ada aturannya, ada limitasinya gitu kan. Nah, maka yang paling penting ya kita harus kalau uang kita ya terserah kita gitu ya, Masya Allah ya. Nah, nanti yang selanjutnya ketika kita ada gangguan, coba bayangkan ketika ada gangguan sistem, pernah ngalamin, saya pun pernah ngalamin, bahkan saya sampai hilang kawan-kawan ya, uang saya hilang dan saya nggak mau lagi gitu. Nah, ketika kita sudah nabung di sana, perbedaannya berpotensi hilang juga gitu. Kalau di bank berpotensi hilang juga. Nah, itu kalau menabung di bank. Tapi kalau kita menabung di emas, kalau kita simpan emas, anti inflasi jelas ya, anti riba ya jelas ya. Kita nggak akan ada riba-riba. Tanpa biaya penyimpanan jelas sekali. Tidak kena pajak, tentu jelas gitu ya. Anda sendiri sebagai pengelolanya. Jadi kalau misalkan kita punya emas, kalau misalkan kita mau pakai ya terserah kita kan yang punya emas, gitu kan? Terus mudah dicairkan kawan-kawan. Masya Allah, luar biasa ini kalau misalkan kita menabung atau menyimpan uang kita di emas, gitu ya. Masya Allah, luar biasa teman. Lalu saya mau klarifikasi dulu, gini. Jadi kita ini di sini bukan anti bank, bukan, ya. Tapi kita itu memang kita harus memproporsionalkan. Kalau misalkan kita sudah tahu ilmunya, maka kita praktekkan itu. Ya, jadi kalau misalkan kita punya uang, ya kita nggak apa-apa, nggak masalah ya. Kita menggunakan bank, tapi itu hanya sebagai alat transaksi saja, ya. Nah, maka bagaimana cara agar dapat terhindar dari jebakan inflasi dan mendapatkan semua manfaat emas? Kita kan tadi sudah belajar. Seperti apa sih caranya? Yang pertama, kita harus membuat dana alokasi ideal. Yang tadi sudah saya sebutkan ya, dana alokasi ideal. Dari 100% gaji Anda, gaji kawan-kawan semua, maka 60% harus di kebutuhan pokok, 10% jiswab, 10% darurat, 10% tabungan, 10% lifestyle. Masih ingat ya? Nah, seperti itu. Lalu yang kedua, kita harus menetapkan impian tapi dihitung dengan emas. Ya, kalau misalkan kita tadi pengen umroh, ya umroh itu sekitar 25 juta, berarti kita konversikan tuh ke emas berapa? 25 gram, gitu ya. Nah, lalu selanjutnya kita konversikan ya tabungan jangka panjang kita menjadi apa? Menjadi emas, gitu ya. Jadi agar kita terhindar dari jebakan inflasi dan agar kita mendapatkan semua manfaat emas, lakukan 3 hal. Saya ulang. Yang pertama, alokasikan dana ideal. Yang kedua, ketika kita mau menetapkan impian, hitung dengan emas. Yang ketiga, kita konversikan simpanan jangka panjang menjadi emas. Masya Allah ya. Di kesimpulannya adalah terakhir, simpanlah uang di bank secukupnya ya untuk operasional hidup. Selebihnya konversikan dengan emas, maka aset kita akan terjaga dan impian kita akan lebih mudah cepat tercapai.
Masya Allah, luar biasa ya kawan-kawan. Segitu materi yang ingin saya sampaikan, bahwa tadi sudah kita sama-sama sharingkan bahwa perbedaan menabung emas atau perbedaan menabung di bank, ya. Jadi kawan-kawan bisa memilih mau nabung di bank atau mau nabung dengan emas, ya. Sekian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Kalau misalkan memang berkenan untuk men-sharingkan lagi ilmunya kepada orang lain, silahkan untuk share materi ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.